Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis SPSS korelasi Rang-Spearman. Jika sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai korelasi product moment, maka pada video kali ini kita akan belajar mengenai korelasi Rang-Spearman. Nah, perbedaannya apa di antara keduanya? Perbedaannya terletak pada jenis data yang dianalisis. Jika pada analisis korelasi product moment kemarin kita gunakan data interval dan rasio, yaitu data yang biasa digunakan pada umumnya. Namun, jika pada korelasi Rang-Spearman itu adalah datanya berbentuk ranking atau data nominal dan data ordinal. Contohnya adalah pada data hasil angket, misalkan angket skala Likert. Skala Likert itu kan ada 5. Nah, di antara kelima angka itu mereka ada nilainya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 1 adalah sangat rendah dan seterusnya sampai 5 adalah sangat tinggi. Kita ambil contoh langsung kasusnya aja ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contohnya. Kasusnya seperti ini. Judulnya adalah hubungan antara motivasi belajar dengan kemandirian belajar, di mana datanya bukan berupa data interval dan rasio, melainkan data nominal dan ordinal. Kalau di sini berarti datanya merupakan data ordinal ya. Artinya angka 1, 2, 3 itu ada nilainya. Kita lihat contoh yang motivasi belajar keterangannya di sini. 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi, sedangkan kemandirian belajarnya ada 5 skala, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kemudian, hasil dari datanya adalah seperti ini. Kita akan menganalisis apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan kemandirian belajar. Coba kita lihat di sini angkanya, motivasi belajar rentangnya adalah 1 sampai dengan 3, sesuai dengan keterangannya ya. Sedangkan yang kemandirian belajar rentangnya adalah 1 sampai dengan 5. Kita akan coba menganalisis. Maka kita yang pertama-tama adalah langkahnya seperti kemarin, yaitu membuat variabel. Di bagian variabel view, kita buat variabel yang kita butuhkan, yaitu ada 2 tadi. Ada motivasi belajar, ada kemandirian. Kita desimalkan nolnya. Kemudian akan muncul data view seperti ini. Maka sudah muncul variabel motivasi belajar dan kemandirian belajar. Pada korelasi product moment kita bisa langsung menginput datanya. Namun pada korelasi Rang-Spearman kita perlu memasukkan nilai dari value masing-masing nilainya. Misalkan 1 itu untuk rendah dan seterusnya. Kita mulai dari motivasi belajar dulu. Kita klik di bagian value ini ya. Motivasi belajar itu rentang datanya dari 1 sampai 3, di mana 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Maka di bagian value kita klik. Kemudian kita masukkan value 1 adalah untuk label rendah. Kemudian kita add, maka 1 sama dengan rendah akan muncul di kotak dialog ini. 2 kita isikan yang sampai 3 ya, sama dengan sedang. Kita add lagi. 3 tinggi. Nah, untuk motivasi belajar ada 3 value, maka kita klik OK. Nah, muncul di sini ya, seperti ini. Coba kita lebarkan seperti ini. Kemudian yang kemandirian belajar juga kita masukkan value labelnya, rentangnya dari 1 sampai dengan 5. 1 untuk sangat rendah. Kita add, kemudian 2 untuk rendah, 3 untuk sedang,
4 untuk tinggi, 5 untuk sangat tinggi. Nah, untuk value-nya sudah kita masukkan, tinggal kita di bagian measure ini kita pilih data ordinal. Kita kembali ke data view. Jadi selain kita mengubah desimal, nama, kemudian kita juga mengisi value-nya karena dia berupa ranking atau skala dari 1 sampai dengan 5. Datanya merupakan data ordinal atau data nominal. Kemudian kita tinggal input datanya. Coba lihat sini, motivasi belajar adalah 2, 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa di copy paste langsung ya, seperti cara kemarin. Kita lihat contoh 2, 3 dan seterusnya. Di sini akan muncul angka 2, 2, 3. Nah, tapi nilai rendah, sangat rendah, tinggi, sangat tinggi itu untuk apa, Bu, manfaatnya? Kita bisa manfaatkan untuk melihat datanya jika kita inginkan datanya berupa keterangannya. Jadi angka 2 yang muncul di sini itu bukan 2, tapi sedang. Caranya adalah dengan mengeklik view, kemudian di bagian value labels harus ada tanda centangnya. Nah, maka datanya akan berubah menjadi data keterangannya. Ini akan copy paste dari sini ya. Apakah hasilnya? Maka walaupun ini copy paste dari Excel, datanya berupa angka, maka yang muncul di SPSS di bagian data view-nya adalah berupa keterangannya. Kalau misalkan value labelsnya Bu ini uncentang lagi, maka muncul angka lagi. Tinggal kalian ingin tampilnya seperti apa. Oke, kita sudah selesai untuk menginput datanya. Selanjutnya yaitu kita lakukan analisis seperti kemarin. Caranya sama seperti korelasi product moment, sama persis. Analyze, kemudian core, kita ulangi ya. Tadi terpencet. Analyze, correlate, bivariate. Masukkan kedua variabelnya. Nah, bedanya hanya di pemilihan correlation coefficient-nya. Kita centang yang Spearman, kita uncentang yang Pearson. Oke. Maka hasil outputnya muncul seperti ini. Ini akan jelaskan sebenarnya cara membacanya sama persis seperti korelasi pada product moment. Kita tinggal melihat nilai dari correlation coefficient-nya. Di sini adalah titik 835. Jadi enggak ya. Titik 835. Maka artinya adalah 0,835. Sehingga nilai rentang ini termasuk dalam rentang korelasi yang sangat kuat. Kemudian kita juga bisa lihat nilai signifikan to trailednya. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa korelasinya signifikan. Karena di sini nilainya adalah 0,000, artinya adalah kurang dari 5%, maka taraf membuat kesalahannya semakin sedikit, sehingga kesimpulan korelasi ini bisa digeneralisasikan atau disimpulkan secara umum bahwa ada hubungan antara motivasi belajar dengan kemandirian belajar. Dengan nilai koefisien korelasi berapa tadi? 0,835. Cukup kuat ya. Untuk kesimpulannya Bu ini rasa sama dengan korelasi product moment, hanya perbedaannya pada input datanya dan juga pada cara analisisnya. Sekian penjelasan mengenai korelasi Frank Spearman. Silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lebih lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.